Ada yang tahu jembatan bersejarah Panus Depok? Teman-teman yang tinggal di daerah sini pasti udah gak asing lagi dengan jembatan ini. Jembatan ini didirikan pada tahun 1917, sejak zaman penjajahan Belanda. Banyak yang bilang bahwa jembatan ini sering banget terlihat sebuah penampakan. Bahkan orang-orang yang lewat sini harus mengklakson sebanyak 3 kali. Dan rumornya, penampakan yang ada di sini adalah arwah Stefanus, si pembuat jembatan, dan sang kekasih yang dulunya pernah bunuh diri tepat di jembatan ini. Oke, teman-teman, balik lagi sama kita di Ziarah ID. Kali ini jalan-jalan horor episode 2. Episode 2 ya, Pol ya? Episode 2. Episode 2. Napol masih ada di depan, gua di belakang. Jadi biar kita lebih bisa switch kamera. Jadi di episode 2 ini kita ke arah Depok Sawangan. Betul. Di Sawangan ini juga kita akan menuju ke salah satu jembatan juga. Kalau kemarin kita ke jembatan juga. Nah, sekarang kita mau ke jembatan bersejarah. Namanya tuh jembatan Penus ya. Kalau nggak salah Penus nggak sih? Oke. Penus Jembatan ya? tuh banyak misterinya ya sini ya. Iya. Jadi kita mau ke jembatan Penus. Nah, jembatan ini katanya tuh udah dari 1917 kalau nggak salah ya. Wow, tua Atau banget. ya, gua nggak bilang 1917 deh. 1900 berapa gitu. Intinya 1911-an dibangun oleh orang Belanda yang tinggal di area sana. Nah, kenapa namanya jembatan Penus? Karena yang membuat itu namanya Stefanus apa ya? Kalau nggak salah sih itu. Oh, jadi jembatan itu diambil dari si nama pembuat itu sih. Nama pembuat itu. Oke. Nah, pembuatnya itu orang Belanda, Pol. Wow. Jadi orang Belanda tuh ke Depok mungkin ada sebutan dulu bule Depok itu ya sini ya. Oke. Bule Depok yang rambutnya kayak kena matahari ya. Jadi bule jauh-jauh ke sini bikin jembatan doang ya. Oke, makasih. Oke, teman-teman. Ini sekarang kita menuju sana. Sekarang tuh udah jam 12:30. Udah malam juga ya, 12:30 ya. Nih, Kita putar di depan aja ya. 12:30. Apa? Kita putar di depan jalan. Putar di depan. Udah mau sampai juga sih. Nggak terlalu jauh Jadi juga. nanti Malik juga bisa liatin lah jalan, bisa buka jendela, jalan-jalannya seperti apa gitu kan. Terus nanti pas di sana gua liatin deh, katanya tuh kalau misalnya kita lewat di sana kita harus klakson 3 kali. Harus 3 kali sih. Harus 3 kali katanya sih gitu. Oke, nggak bisa 2 kali atau sekali. Ya intinya kita klakson lah. Ya, kalau kita ngargain mitos di situ lah ya. katanya sih kita disuruh klakson aja datang ke sana. Oke, kita akan lihat seperti apa bentuk jembatannya. Ikutin ziarah terus. Oke, di sini ya. Udah, turun di sini aja. Udah, turun di sini ya, Pom. Kita turun dari mobil. Oke, teman-teman, ini kita udah nyampe di jembatannya. Jadi di jalan-jalan horor ini kita bakal ke salah satu jembatan yang bersejarah di area Depok Sawangan. Kenapa harus 3 kali sih? Gue masih penasaran itu aja sih. Klaksonnya harus 3 kali. Karena katanya, Pol, banyak kejadian aneh di sini. Katanya sih gitu. Nah, ini kasusnya apa aja sih? Kenapa pernah ada mayat atau pembunuhan atau apa gitu di sini? Ya, kalau yang gue baca ya, maksudnya informasi yang gue dapatkan itu ada orang yang pernah bunuh diri di sini. Oh my god, di situ? Di situ. Terus ada juga yang membuang mayat di sini. Jadi kayak ya, pantesan horor ya karena kan ini Kali Ciliwung. iya tembusnya Kali Ciliwung. Nembusnya Kali Ciliwung, dan memang katanya kalau misalnya kalian nggak langsung 3 kali itu kayak menemukan sosok aneh. Iya, pasti dia Ngeliat lah. melihat ya. Seperti itu sih. Cuman ya Allahualam ya. Iya. Kalian penasaran nggak dengan jembatannya? Yuk. Tuh, lihat. Tapi emang ngeri banget sih. Iya. Tapi sih untuk jembatannya cukup bagus sih menurut gue nih, rapi, Bagus dan maksudnya terawat. sepi, Pol. Iya, sepi. Jalanan di sini itu juga ada jembatan, tapi itu yang baru tuh Yang jembatan. baru ya? Sana. Mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi nanti kita bakal ada stock shootnya. Jadi ada jembatan daerah sana yang dibuat sama pemerintah karena di sini udah mulai rapuh. Wajar ya, karena ini udah dari tahun 1900 berapa gitu. Dan oh ini kalinya yang di bawah ini ya. Ini Iya. tembusannya Katulampa juga antara Bogor sama Jakarta tuh kalinya ini sih. Iya.
Ini kalau kita daerah di sini ya sebenarnya ada lampu-lampu, cuma Iya. ya nggak kelihatan aja nggak lampunya. dinyalain. Tapi Jadinya gelap. dihias sedemikian rupa biar nggak serem banget kali sini ya. Oke, teman-teman boleh lihat di sini nih. Di sini ada, gua merinding juga sih, Sin. Itu apa ya? Mana? Di bawahnya ini juga sebenarnya bisa turun sih. Bisa ya. Iya, bisa turun. Cuman agak risiko juga kita turun malam-malam kan. Iya, kalau jam segini yang agak ngeri ya. Mm-mm. Tapi sebenarnya kita bakal lebih dekat sama mereka kalau misalnya Iya. kita turun ke bawah. Nah, kalau di sini Nah, itu jembatan yang kedua, Sin. itu jembatan yang kedua tuh yang baru tuh. Sedikit agak mual ya. Nah, di sini nih gua ada kayak tempat duduk gitu. Waktu itu pembunuhan mayatnya itu di mana sih kira-kira? Mayatnya katanya sih ditemuin di sini, Pol. Di sini mayatnya Jadi itu. ada mungkin orang ngebunuhnya di tempat satu lain. tempat lain, terus dibuangnya ke sini ya. di kali sini gitu. Mungkin lewat sini atau lewat mana gitu ya buang mayatnya, dan Kotor banget sih. kotor banget sih ini karena gue juga nggak ngerti kan. Jadi yang ngebuat ini tuh namanya Stepanus Jonathan. Wow. Stepanus Jonathan ini sendiri, dia itu banyak yang bilang, Pol, kalau orang yang lewat sini katanya dia sering banget ngelihat sosok Stepanus Jonathan. Mungkin oke gue paham, mungkin karena dia yang buat jadi dia yang penunggu sini juga. Maybe ya, tapi ini balik lagi sama kita ya. Iya. Kalau misalkan orang kan banyak berpikir, wah ini pasti Stepanus, ini pasti Stepanus. Akhirnya Jadi, ada jin yang iya. menyerupai dia. Jadi si Stepanus ini dimanfaatin oleh info-info yang nggak jelas itu ya. Ya, intinya itu adalah sesuai mindset kita lah kan. Iya. Kalau misalnya mindset kita ini kayaknya bakal ada Stepanus Jonathan deh, pasti ada gitu. Terus ini bakal ada kunti. Oh ya, di sini juga katanya ada kuntilanak merah Wow. yang sering banget di sini. Nampakin gitu? Ini orang-orang sekitar ngomong ya. Dan mereka nampakin, Pol. Jadi kalau kita nggak klakson, Dimakan nampakin. katanya Mengganggu ya? kalau kita nggak klakson justru dia tuh sering nongkrong di sini. Jadi kayak Oke. kita seolah-olah kayak nabrak. Oh, nabrak dia. Padahal gitu. enggak, padahal Oke, dia oke. nembus gitu. Mm-mm. Itulah. Terus juga konon katanya, Pol, gua nggak tahu ya ini istrinya dia udah menikah atau belum, tapi yang pasti ini kekasihnya lah. Kekasihnya ini waktu itu nggak tahu kenapa di zaman 1910-an itu yang 17 atau 18 itu kan dibangunnya jembatan ini. Jadi Stepanus itu deket lah sama seorang wanita berkebangsaan Indonesia sih, Oke. berkebangsaan Indonesia, dan dia itu setelah menjalin hubungan menjalin hubungan, Stepanus itu harus pergi ke Belanda. Oke, harus pergi ninggalin Indonesia ya? Iya, pergi ke Belanda, dan si ceweknya ini nggak kuat. Ya sekarang lu aja kalau LDR lu kuat nggak? Sedih jangan-jangan. Jadi kayak gitulah, mungkin ada beberapa orang yang LDR gue it's okay, tapi okay. kalau dia kan di zaman itu kan kita nggak punya handphone ya, Pol. Okay. Jadi kita no komunikasi banget dong. Ibaratnya susah untuk komunikasi, dan sedangkan dia udah sering bareng gitu. Oke, jadi di zaman dulu juga udah ada LDR ternyata ya? Udah ada. Itu LDR-nya malah lebih parah daripada parah. zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita LDR kita masih bisa video call, kita masih bisa segala macam lah, masih bisa teleponan. Masih bisa jalanin kasih lah ya? Ya masih bisa ada lah komunikasi. Sedangkan mereka ya mungkin pakai surat itu pun Ya udah, hanya surat dengan masih bisa berhari-hari gitu nyampenya gitu kan. Dan karena dia ibaratnya depresi, Pol. Jadi dia ada depresi juga setelah dia ditinggalkan bukan ditinggalkan karena apa ya? Jadi yang ada tugas depresi ini sih yang si ceweknya atau si cowoknya? yang apa? Yang depresi ini. Depresi ini ceweknya. Oke. Nah, ceweknya depresi, dan dia mungkin ya lu sekarang kangen sama seseorang, tapi lu kayak akhirnya Ini Stepanus ini sedikit agak seperti cerita gue ya sebenarnya, Sin. Oh my god. curhat. Jadi Enggak. gimana maksudnya? Jadi jangan LDR deh. Fuck LDR tuh. Ya tergantung ya. Kalau menurut gua tergantung juga kalau soal LDR ya. Tapi di zaman sekarang ya harus bersyukur karena LDR sekarang Udah dibantu dengan teknologi. udah dibantu dengan teknologi lah. Dulu sekarang ibaratnya lu pakai surat dan berhari-hari nyampe. Tapi bisa aja dibantu teknologi, video callan, kita lagi video callan tapi di depannya lagi pacaran, Sin. Nah itu beda lagi Oh, kita ceritanya. bedanya ngomongin LDR ya? Ini kita lagi ngomongin jembatan nih. Ya. Oke. Kita balik lagi ke jembatan Oke, ya. kita ke benang merah lagi ya. Oke, jadi di Stepanus ini akhirnya si cewek ini depresi, Pol. Oke, depresi. Ceweknya depresi dan akhirnya memutuskan untuk
merenggut, maksudnya memutuskan untuk bunuh diri di jembatan ini. Oke, gue paham sekarang. Jadi oke. Nah, jadi cukup menarik juga ternyata mitos jembatan ini ya. Jadi dibuatin oleh kekasihnya dan kekasihnya yang bunuh diri di sini. Iya. Oke. Dia dibuat oleh si Stefanus karena dia merasa, oh ini yang bangun adalah kekasih gua juga mau mati di sini aja. Oke. Jadi saking dia nahan kangen ya Pol ya. Itulah cerita sejarah dari jembatan ini. Makanya akhirnya orang-orang yang lihat kuntilanak merah itu nyangkanya itu adalah si cewekan itu. Oke. Iya. Jadi mereka tuh jadi kena fitnah itu berdua ya sih. Oke, suara apa tuh? Sepertinya ya dari mindset orang itu akhirnya jin-jin itulah menyerupai mereka. Ada orang. Makanya kalau misalkan mindset mitos-mitos itu kita kadang nggak percaya juga sih. Kalau untuk sejarah di jembatan ini cukup menarik sih. Maksudnya banyak hal-hal yang sebenarnya sejarah tuh banyak di Jakarta ya, di Jakarta, di daerah Depok. Intinya di Jabodetabek lah. Tapi cuman masih belum yang disorot banget. Terus kalau kalian boleh tahu, ini mungkin kalau kalian ngelihat jembatan biasa, tapi sebenarnya ini punya sejarahnya sendiri. Sejarah sendiri dan punya mitos sendiri ya. Punya infonya sendiri, informasi yang sebenarnya cukup menarik untuk dikulik. Gitu. Dan sebelumnya Pol di tahun 2012 kalau nggak salah yang gue baca itu ketemu mayat di sini. Ini di sini nih. Jadi ada tim SAR yang nyari di jembatan ini itu mayat dibungkus sama karung. Oh my god. Mungkin dimutilasi ya. Yes, bisa jadi. Jadi sebenarnya si jembatan ini punya cerita yang sangat menarik dalam hal hubungan percintaan ya sebenarnya itu. Ya, kalau bisa dilihat hubungan percintaannya agak kental banget dan rumit juga sih. Ini Bat Mahar mungkin sih jembatannya dulu. Ya, bisa jadi. Tapi ini apa yang gua kasih tahu lagi, jembatan ini Pol dulunya itu dibuat sama putih telur juga. Oh my god. Jadi gue nggak paham putih telur. Putih telur itu kayak dicampur untuk penguatnya kalau nggak salah ya. Itu tuh juga sering di zaman dulu itu sering banget orang-orang pakai putih telur untuk biar tetap kokoh lah. Kokoh ya. Ceritanya gitu. Ya, termasuk kokoh juga lah ini dari berapa? Hampir 100 tahunan ini ya jembatan. Ya. Nggak, belum. 1900 belasan lah. Pokoknya udah tua juga lah jembatan ini ya. Udah berumur sangat berumur. Iya. Jadi ini juga untuk penghubung ya. Cuman Pol, sekarang kan udah ada jembatan baru tuh. Cuman orang-orang masih lewat sini sih. Iya, karena memang mungkin untuk warga sekitar ya udah biasa aja mungkin. Iya. Tapi kalau orang luar yang tahu mitosnya ya mereka nganggap ya gitu nggak enak, ngeri lah nggak. Orang-orang sini aja kok pada ngeri kok lewat sini nggak seperti yang kayak gimana gitu. Terus ada satu cerita lagi yang menarik. Oh, jadi gue resep banget nih. Jadi jembatan ini punya filosofinya sendiri ya. Jadi ada salah satu orang yang sering buang baju sama kelapa. Oh my god, di sini? Ya. Oke. Konon sih katanya sih intinya ada orang yang melakukan pesugihan di sini. Oh. Jadi kayak persembahan. Persembahan dan dia buang ke kali ini gitu. Itu jadi nyampah ya? Ya bisa jadi nyampah. Kenapa sih harus kayak gitu manusia tuh? Nah, akhirnya semakin horor lah di sini. Iya, jadi dibuat horor dengan cerita yang mistisnya ditambah dengan pesugihan itu udah makin jadi. Dan di sini Pol, kalau lu lihat memang ini bukan jembatan yang seperti biasanya. Iya. Ya sekarang lu bisa ngerasain lah di sini sebagai orang yang sebagai orang yang awam kita pun merasakan. Dan di sini katanya sih banyak banget makhluk-makhluk halus. Pasti. Penuh ya. Penuh di kanan kiri sampai bawah karena ini Pol. Tahu air itu kan tempat mereka ya. Maksudnya seperti kerajaan. Jadi air itu sering banget disandingkan sama makhluk-makhluk seperti itu. Mereka akan membuat kerajaan dan memang itu menjadi perkumpulan mereka. Itu sih yang gue tahu dari jembatan ini. Mungkin teman-teman juga kalau yang bisa lihat atau indigo biasa lihat jembatan ini ada apa, kita karena nggak bisa lihat juga ya. Tapi memang perasaan dan hawa kita memang ada di sekelilingan sini ya. Kita bukannya nambah-nambahin mistis, tapi memang ya mungkin kita juga udah kena kebawa profilnya jembatan ini. Jadi ya memang ada sedikit aura negatifnya sih.
Ya, jadi sebenarnya tergantung balik lagi nih ke mindset kita. Kalau misalnya kita semakin takut, mereka akan semakin suka. Betul. Tapi semakin kita melawan, ya mereka akan ciut juga. Iya. Gitu. Maksudnya Karena energinya iya, karena sesuatu media pun yang serem kalau memang itu nggak di-mindsetin serem ya nggak akan serem sih. Iya, itu dia. Ya, itu dia, karena balik lagi ke pikiran kita. Mindset itu memang penting sih. Kita jalan ke tengah kali boleh. Kita ngerasain kayak gimana sih? Ngerasain suasana malamnya jembatan ini. Kalau bisa dibilang, kalau menurut gua mungkin ini kelihatan kuat, Pol. Kuat ya, menurut gue ini sih baru nih, masih bersih dan nggak rapi loh, nggak ada coret-coretan, nggak ada mural-mural gitu kan biasa kan. Kayaknya masih baru, ya. baru dicat lagi. Baru dicat banget, hitamnya juga masih mau kilat banget. Emang masih baru, tapi di bawahnya ini kan. Ini dia. Jadi ini covernya aja, tapi dalamannya yang udah luar biasa. Ibaratnya mungkin besi-besinya udah berkarat, udah tua. Ya sekarang lu bayangin dari 1917 dan dibuatnya sampai jadinya di 1918 kalau nggak salah ya. Kita termasuk songong juga sih, termasuknya kita lebih tua nih jembatan daripada kita. Ini airnya cukup deras juga sih. Deras nih, Pol. Di sini. Nah, sebenarnya kita bisa aja, Pol, turun ke bawah, cuman karena berhubung udah jam segini ya, dan memang deras juga kan. Deras juga. Nah, kita nggak tahu kalau air kali kan kadang kan suka langsung banjir bandang kayak gitu. Kita nggak mau resiko juga kan. Kadang tuh gue pernah denger banget ada orang yang foto di dekat kali, Pol. Itu gue lupa di daerah mana. Jadi dia foto di daerah dekat kali, tiba-tiba airnya langsung meluap. Iya, langsung meluap gitu kan. Hitungan menit, detik doang gitu loh. Meluap. Itulah bedanya kali. Itulah bedanya alam. Yes, kita nggak pernah tahu alam tuh kayak gimana. Iya. Jangan pernah nganggap remeh. Wah, aman, tenang nih kita turun main. Tetap harus hati-hati, siaga. Karena memang alam tuh nggak ada yang bisa nebak siapapun. Setinggi apapun ilmu lu nggak akan bisa. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja lah informasi yang bisa gua sampein juga. Terus kita bisa menguliklah sedikit sejarah tentang jembatan ini. Kalau ada yang salah, kalian boleh ralat omongan gua. Kalian boleh tulis di kolom komentar, mungkin kalian lebih tahu. Kita akan diskusi di kolom komentar. Ya, oke. Dan untuk dari gua sih pribadi ya, gua cukup kagum juga sama kisah filosofi jembatan ini, cukup menarik. Cukup banyak pelajaran juga dalam hidup, karena dalam percintaan hampir gokil sih. Karena lu merasakan. Karena gue merasakan, pernah sempet my god, curhat men. Oke, teman-teman, kita bakal ngasih informasi sedetail mungkin, setahu mungkin kita bakal kulik sampai akar bawahnya nih, penduduk permasalahannya dari jembatan ini kosong atau terbengkalai, kita bakal kasih tahu ke kalian. Intinya kita akan mengulik sejarahnya, kita akan mengulik mitosnya, kita akan mengulik faktanya, kita akan mengulik filosofinya. Tapi gue terbawa suasana jembatan ini, kayaknya emang ada kenangan yang dalam banget sih, jumpa demi Allah. Kayak gue ngerasain karena dia sering kesini, Pol. Dia sering kesini, terus dia sering, ya mungkin dia menikmati ya, kayak Widi ini. Jadi gue nggak merasakan, jujur ya, gue nggak ngerasain serem, tapi gue merasakan ada kepedihan di ini. Gue ngerasain itu kayak oh my god. Sekarang lu punya kekasih. Kekasih lu ngebuat sesuatu nih, buku lah intinya. Bangga nggak lu? Bangga banget kan? Bangga banget sih, ini suatu perjuangan sih menurut gua. Oke banget sih. Ini sebenarnya bukan jadi mitos serem, harus diapresiasi sih menurut gue ini tuh. Tapi kalau dibilang diapresiasi cintanya ya nggak masalah. Cuman ini kan dianya depresi ya. Jadinya membunuh diri ya itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dan tidak dibenarkan itu yang bobo sajen itu apa sih? Ya, itu ya ritual yang sebenarnya membuat tempat menjadi lebih tidak nyaman ya. Oke, teman-teman, segitu aja mungkin jalan-jalan horor kali ini. Kalian boleh rekomendasikan jalan-jalan yang ada dimanapun yang menurut kalian ini horor banget nih. Kalian boleh DM kita, Instagram kita, atau kalian kirim email ke kita, atau kalian bisa komen di kolom komentar. Gua Cindy. Gua Napol Art. Bye-bye. Salam cinta.